Ada yang menarik dalam suasana kehidupan sosial dan politik saat ini, yaitu saya dalam setiap waktu ada kekuatan yang terus memframing saya bahwa saya melakukan pencitraan. Apa yang dilakukan saya hanyalah sebuah pencitraan. Framing dilakukan oleh media dan oleh buzzer. Pertanyaannya adalah, buzzer dan media memframing saya itu dibayar sama siapa coba? Bayarnya pakai uang pribadi apa uang negara? Nah, saya sendiri sampai hari ini tidak menggunakan uang negara untuk kegiatan sosial kehidupan saya. Saya hanya menggunakan channel yang saya miliki, yang secara kebetulan channel ini diminati oleh masyarakat. Tapi orang lain kan bisa jadi menggunakan kekuatan media, menggunakan kekuatan influencer, menggunakan kekuatan buzzer dengan dibiayai oleh uang negara agar dia mengalami peningkatan persepsi publik sehingga kerjanya dianggap baik. Ada yang menarik dalam suasana kehidupan sosial dan politik saat ini, yaitu saya dalam setiap waktu ada kekuatan yang terus memframing saya bahwa saya melakukan pencitraan. Apa yang dilakukan saya hanyalah sebuah pencitraan. Framing dilakukan oleh media dan oleh buzzer. Pertanyaannya adalah, buzzer dan media memframing saya itu dibayar sama siapa coba? Bayarnya pakai uang pribadi apa uang negara? Nah, saya sendiri sampai hari ini tidak menggunakan uang negara untuk kegiatan sosial kehidupan saya. Saya hanya menggunakan channel yang saya miliki, yang secara kebetulan channel ini diminati oleh masyarakat. Tapi orang lain kan bisa jadi menggunakan kekuatan media, menggunakan kekuatan influencer, menggunakan kekuatan buzzer dengan dibiayai oleh uang negara agar dia mengalami peningkatan persepsi publik sehingga kerjanya dianggap baik. Ayo, mari kita pakai rasionalitas. Saya setiap hari bermedia sosial tanpa menggunakan uang negara. Yang lain berusaha membangun citra dengan menggunakan uang negara. Gimana cara melihatnya? Lihat aja anggaran di Dinas Informasi Komunikasinya, berapa di setiap kabupaten kota, berapa di setiap provinsi. Itu bisa dilihat bahwa yang paling gede anggarannya pasti menggunakan anggaran itu untuk membangun citra diri. Itulah hal yang mesti kita pahami, dan saya secara terbuka tidak menggunakan dana negara untuk kegiatan posting-posting yang saya lakukan, karena saya menggunakan channel akun yang saya miliki tanpa menggunakan uang negara. Baik, apa kabar teman-teman dimanapun kalian berada, dan kembali lagi bareng kanal YouTube King Cepi. Nah, di sini Kang Deddy Mulyadi menjelaskan bahwa dia memiliki kecurigaan tentang framing pencitraan terhadap dirinya yang sepertinya katanya dibayar oleh sekelompok tokoh, mungkin entah itu tokoh politik ataupun tokoh apalah, itu yang jelas mereka mungkin pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh kebijakan-kebijakan Kang Deddy Mulyadi selama ini. Nah, yang menjadi tanda tanya besar bagi kita di sini, Kang Deddy Mulyadi menyampaikan bahwa katanya itu katanya bayar buzzernya itu pakai uang pribadi apa uang negara gitu. Kang Deddy memiliki kecurigaan bahwa mereka membayar buzzer-buzzer politik untuk memframing Kang Deddy sebagai gubernur yang pencitraan ataupun gubernur konten itu memakai uang negara. Ini kan artinya erat kaitannya dengan para pejabat ya gitu. Kang Deddy Mulyadi ini sebenarnya sedang nyentil para pejabat gitu. Dan statement Kang Deddy Mulyadi di sini mungkin juga berdasarkan landasan yang tepat gitu, landasan yang kuat gitu. Kenapa Kang Deddy sampai berbicara seperti ini? Karena mungkin sudah ada beberapa temuan lah mungkin dari beliau yang kita juga nggak ngerti gitu gimana gimana tadinya gitu kan, sehingga Kang Deddy Mulyadi berbicara seperti ini. Tapi kalaupun memang iya itu terjadi gitu, alangkah kejamnya uang rakyat ataupun uang negara dipakai buat bayar buzzer gitu, bahkan buat nyerang gubernur yang saat ini lagi dilulukan oleh masyarakat Jawa Barat. Dan terlepas benar atau tidaknya itu, semoga saja kedepannya Jawa Barat lebih baik lagi. Dan bagi kita semua, para masyarakat Jawa Barat, doakan terus semoga pemimpin-pemimpin di Jawa Barat dapat menjalankan
Kepemimpinan dengan jujur, adil, serta bijaksana tanpa mengorbankan hak-hak dan juga kepentingan rakyat. Kan saya mau laporan, Kang. Mm-mm. Ada orang namanya Timothy Ronald bilang kalau orang nge-gym tuh goblok. Tahu nggak itu? Tahu nggak? Nggak tahu ya? Dengar juga. Dengar ya? Dengar juga. Heboh. Tapi Akang nih sekarang jadi pusat laporan orang-orang. Udah gitu? Berarti, tapi sayangnya nggak lapor ke saya. Iya. Kalau saya lapor ke saya bawa ke barak tuh. Timothy Ronald mau dibawa ke barak. Ya tapi kan gini, Kang. Tapi gimana dengan perilaku Kang Deddy yang dianggap radikal? You know what I mean radikal ya? Oke. Radikal dalam pengertian contoh yang paling sederhana misalnya tidak boleh ada ya dikirim ke barak salah satu. Oke. Terus yang ini deh, yang misalnya anak-anak tidak boleh ada wisudaan. Oke. Nah, itu kan radikal yang sudah terjadi lama. Iya. Tindakan radikal diperlukan karena problemnya akut dan menimbulkan kemiskinan permanen. Kemiskinan permanen. Kemiskinan permanen. Problem orang tua itu adalah menyekolahkan anaknya. Yang anaknya ketika disekolahkan itu menjadi orang yang mengambil kekayaan dan menghilangkan kekayaan orang tuanya. Mengambil kekayaan dan menghilangkan kekayaan orang tuanya. Iya, pasti. Nah di sini ceritanya. Kenapa? gue mau disclaimer dulu ya, radikal dalam artian ini takutnya gitu teman-teman salah paham gitu. Radikal yang dimaksud oleh Kang Deddy itu kan aturan yang menegaskan gitu bahwa ya itu tuh memang harus dilakukan gitu. Jadi soal memasukkan anak ke barak militer ini kan Kang Deddy Mulyadi mengkhawatirkan bahwa dengan orang tua itu menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah itu dapat merampas kekayaan mereka justru gitu. Padahal kan sebenarnya pendidikan itu adalah hak bagi anak gitu dan itu dilindungi undang-undang dan menjadi amanah konstitusi. Maksud Kang Deddy mungkin karena jangan sampai gitu karena orang tua itu ingin menyekolahkan anaknya mereka sampai habis-habisan hartanya sampai terkuras dan mereka mengalami kemiskinan permanen. Itu yang coba dicegah oleh Kang Deddy Mulyadi mungkin sekarang ini. Jadi radikal di sini bukan dalam arti radikal yang buruk-buruk ya bukan gitu. Maksudnya ini terkait pada aturan gitu yang memang masyarakat Indonesia sebenarnya kalau nggak diatur ya acak-acakan gitu, aut-autan kalau kata orang Sunda mah gitu. Jadi memang perlu diatur, perlu diarahkan gitu. Dalam hal ini mungkin Kang Deddy Mulyadi mengeluarkan surat edaran gubernur yang melarang study tour gitu kan, yang melarang study tour sehingganya para orang tua siswa ini tidak lagi merasa terbebani dengan beban study tour tersebut gitu. Yang mana study tour itu biayanya lebih besar daripada biaya pendidikan itu sendiri gitu. Padahal ya hanya dilakukan beberapa hari saja. Yang mana itu sebetulnya Kang Deddy Mulyadi memiliki indikasi bahwa itu sebenarnya adalah lahan cari cuan para oknum-oknum yang terafiliasi di lingkungan sekolah itu. Gitu loh maksud Kang Deddy Mulyadi. Karena ya Kang Deddy kan sering turun ke jalan, ke masyarakat langsung dan beliau mendengarkan langsung aspirasi dari masyarakat. Apa problematika yang sedang menimpa masyarakat saat ini dan mungkin ada salah satu warga mungkin kan yang memang melaporkan hal tersebut dan semua warga miskin itu setuju gitu dengan adanya peniadaan study tour di sekolah-sekolah di Jawa Barat karena memang itu mungkin sangat membebani mereka dan itu patut kita hargai dan mayoritas warga Jawa Barat juga memang setuju terhadap aturan tersebut. Ibu kelihatan sangat susah gitu. Kenapa kelihatan sedih ketemu saya? Ya anak saya itu harus ikut studi tour. Berapa biayanya? Ya ongkosnya 2,5. Terus nanti harus ada bekal. Ya total kalau ada bekal 2,5 ini apa, Kang? 2,5 juta. Juta. Kemudian harus ada bekalnya 1,5. 4 juta. Gede banget ya. Gede loh. Kan judulnya studi tour. Studinya mana gitu ya? Studi ya. Ada. Studi kan nggak usah jauh-jauh Pak. Sampah di sekolahnya nggak terurus. Selokan di belakang sekolahnya hitam pekat. Akang nih menemukan kasus-kasus seperti ini. Apakah karena laporan staf? Oke, Enggak. Ya kan tugas gubernur kan keliling. Ya, tapi kan nanti Anda dibilangnya jalan-jalan doang. Loh, jalan-jalan boleh. Tugas gubernur jalan-jalan di Jawa Barat. Lihat keadaan. Yang tidak boleh itu jalan-jalan ke luar negeri menggunakan dana negara.
Study tour, maksud dia study tour. Ya, jadi studi tour itu kan Studi sebenarnya tour. anak sekolah itu studi tour gara-gara ngikutin pejabat. Karena begitu. Aduh. Kan saya mau lapor. Nah, jadi kan itu kan semoga kita semua tercerahkan ya dalam hal ini. Karena apa? Karena banyak sebenarnya indikasi-indikasi yang memang menyebabkan penekanan-penekanan yang dilakukan oleh oknum-oknum pihak sekolah kepada siswa ataupun orang tua siswa. Nah, di beberapa kasus juga ada memang gitu yang mana oknum tersebut mengancam kalau memang anak tersebut tidak mau ikut study tour maka nilai akademisnya mungkin akan dirubah gitu. Nah, itu yang ditakutkan oleh siswa dan orang tua siswa gitu. Jadi ya ini yang sebenarnya intervensi gitu dari pihak sekolah kepada siswa. Bahwasanya ya siswa mungkin sangat ingin sekali lulus sekolah dengan perolehan nilai terbaik gitu. Kalau memang ada intervensi dengan cara nilai bakal dikurangi segala macam kan mereka akhirnya jadi maksain ya dengan cara apapun gitu. Mereka mungkin diada-adain lah walaupun kita nggak tahu itu hasil ngutang ataupun hasil apa gitu kan. Nah, ini yang nggak mau terjadi lagi gitu kan di Jawa Barat menurut Kang Deddy Mulyadi. Dan semoga kedepannya memang benar-benar bisa kondusif ya gitu. Dan buat yang kontra ya mohon maaf gitu karena mungkin ya suara terbanyak adalah suara Tuhan itu tadi kan gitu mungkin. Dan untuk kebijakan Kang Deddy Mulyadi ya kita juga tahu banyak sekali akui gitu oleh masyarakat Jawa Barat dan masyarakat Jawa Barat setuju. Yang punyanya siapa? Suruh ke sini. Saya tunggu 10 menit, 10 menit nggak datang, saya tutup langsung semua. Tolong sampein ke yang lain. Saya dengar warga yang ngadu ke sini itu dikejar-kejar sama preman. Saya tangkap nanti premannya semua. Di nyata kadieu Jalan desa, ke dana mau jalan desa. Jalan desa itu lulusan Bang. Kadieu kan juga terang-terang sama ngurus kieu mah teh laporan teh naon ka desa ge da. Berarti kan yang di sini dibuangnya kemana? Kalau sarang ini barusan saya tanya. yang Sekarang tiga-tiganya ngapain kalau sarang. ngegali di sini? Iya. Tutup aja kalau gitu. Yang punyanya siapa? Siapa Pak Roni? Nanti ke sini Pak. Suruh ke sini. Ya, madu. Saya tunggu 10 menit nggak datang, saya tutup langsung semua. Lihat, ini jalan desa harusnya Pak. Oh, Tembus ini ke sana, Pak. jalan ini. Betul. Hah? Ini Pak, dulunya ini nih. Kan ada itu Sono. belok kiri aja pulangnya Pak sini. Iya ke sono harusnya. Tadinya di sini juga ada jalan Pak. Ada Sekarang tiba-tiba udah jadi kolam semua. di kolam. Dan belum ada ganti rugi ke desa. Jadi kita dapat info di stop dulu untuk pengiriman ke Project Tol Patindang. Terus? Nah Kirim sekarang mana? lagi ke Rosarang. Enak ya saya nanya Ella. Izin, Can aya kan? Terkait izin nanti kita menghadap sambil bawa berkas yang Ya intinya can aya. Kan dia geus ngeriksa kieu kuduna mah geus aya izin. Izin can aya. Truk gede masih kena halanggar jam operasional saya. Katilu jalan berlok. Kaopat ngirim lain ke PSN. So, kumaha coba. Jadi kalau memang tidak dapat dari PSN ya udah stop dulu. Jangan dulu ngirim-ngirim ke Losarang kemana-kemana. Karena gini, yang rugi masyarakat saya, yang rugi desa sini, ya Pak Kades, kecamatan sini, Kabupaten Subang. Yang enak orang, saya nggak mau. Jadi saya minta ini stop dulu semua. Saya nggak mau tanah-tanah Subang ini diangkut buat memanfaatkan daerah lain Pak. Bukan saya egois, tapi memang yang ruginya kita. Kecuali Bapak ada izinnya. Saya dengar masih ada masyarakat desa di sini diintimidasi oleh preman, oleh siapapun itu, saya akan ngambil langkah tegas. Pemberantasan premanisme tak hanya dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, dan juga di sini kita bisa melihat ya bahwa Bang Rey juga melakukan hal yang sama tentang sikap dia kepada premanisme. Mudah-mudahan tapi praktek-praktek seperti ini yang dilakukan oleh para kepala daerah ini terjadilah di seluruh Indonesia gitu. Mungkin masyarakat di luaran Jawa Barat juga banyak sih yang merasakan gitu bahwa hidup mereka tuh nggak tenang gitu, banyak
tekanan-tekanan dari para preman gitu. Kadang itu berkedok sebuah organisasi ataupun apapun itu gitu kan. Dan itu sering terjadi dan dimanapun berada gitu di seluruh Indonesia sebenarnya gitu. Dan semoga saja ke depannya ada penanganan gitu dari kepala daerah di provinsi lain dan di kabupaten lain juga tentang hal itu gitu. Karena itu sebenarnya sangat meresahkan masyarakat sekali gitu. Nah, untuk mengomentari masalah pertambangan ini kan Kang Ray ini mengatakan bahwa tambang tersebut belum memiliki izin, itu yang pertama, legalitasnya belum ada. Yang kedua, memang tambang itu tidak mematuhi prosedur yang ditetapkan oleh Kabupaten Subang gitu, dan banyak juga lah gitu hal-hal ataupun aspek-aspek yang dapat merugikan daerah Subang gitu yang saat ini dipimpin oleh Kang Ray. Walaupun sebenarnya banyak juga sih gitu di tempat-tempat lain, di daerah-daerah lain gitu di luar Jawa Barat, tambang-tambang ilegal gitu yang memang sebetulnya itu tuh sangat merugikan gitu buat daerah, terutama ya buat masyarakat yang terdampak dari hasil kerusakan tambang itu gitu, Bro. Kayak sekarang mobil-mobil tambang itu kan pasti bermuatan berat ya gitu. Salah satu contoh kerugiannya, mereka pasti lewat jalan raya gitu, dan jalan raya ya mungkin ada standarisasi tonasenya, sehingga kan kalau mobil-mobil tambang itu mereka nggak mikirin gitu jalan mau hancur mau gimana, yang penting mereka untung gitu dah. Seperti yang dikatakan Kang Ray tadi gitu kan. Jadi yang rugi Kabupaten Subang gitu, yang untung hanya pengusaha tambang itu. Dan semoga kedepannya gitu para pelaku-pelaku pengusaha tambang kalau memang hendak membuka tambang yang tertib, perizinannya harus benar dulu, legalitasnya harus jelas gitu, dan mematuhi prosedur yang ditetapkan oleh daerah di mana tempat mereka menambang. Terima kasih sebelumnya para pengusaha tambang. Akang bagi apa? Produksi Pak Dedi. Produksi apa? Tanah Tanah di yang di sini. produksi tanah di sini. Iya, untuk Yang diangkut untuk tol. Ya, tol. Tanahnya punya siapa? Tanahnya punya Hah? Duta Limas. Duta Limas. Izinnya ada? Lagi diproses. Belum ada izin. Sudah di ini Belum ada izin. sudah di Mana? Ya, nanti saya Sok, sudah mana? Ada izinnya nggak? Ayo. Kalau pengangkutan tanah kan, apalagi untuk proyek strategis nasional, tinggal bikin perjanjian antara yang menyerap tanah Ya. sama yang mengirim. Ya. Kemudian ditandatangani bersama oleh bupati setempat. Kemudian badan pendapatan daerah menghitung besaran biayanya. Nanti saya instruksikan pajak untuk hasil galian tambang 100% untuk dua. Satu reklamasi lahan, dua jalan. Ya. Baik, Pak. Belum ya? Sudah diproses, Pak. Mana? Ayo. Kalau enggak saya perintahkan bupatinya untuk segera bikin. Baik, Pak. Kalau Bapak belum keluar izin berarti ilegal. Baik, Pak. Sudah ada. Mana? Ya. Pak, Bapak ini harusnya ditulis kalau memang di sini ada penambangan, ditulis besar, jangan kelihatan sembunyi-sembunyi. Ditulis di sini misalnya penambangan tanah untuk pembangunan tol Bocimi dikerjakan oleh CP ini, nomor izin registrasi sekian. Kalau nggak izin, nomor perjanjian kerjasamanya antara tol Bocimi dengan Bapak penyedia tanah nomor berapa. Gitu. Sudah berapa lama? Baru berjalan sebulan sih, Pak. Sebulan, Pak. Sehari ngirim berapa? Rata-rata 50. 50 Iya, truk. iya, belum normal, Bro. Oh, Oke, 50 sehari. Saya hitung 60. Biasanya kan suka bohong orang. Ya, 60. Satu truknya isinya berapa kubik? Kalau mobil ini rata-rata 20-21, Pak. 20 kali 60 berapa? 1.200, Pak. Iya, kubik. 1.200 kubik. Ayo. Coba itu kalau 1.200 kubik diturunin di depan rumah segimana? Nanti pengambil bahan material di Jawa Barat nomornya harus Jawa Barat. Kalau tidak nomor Jawa Barat nggak boleh. Kenapa kita rugi? Itu kan gubernurnya nggak bangun kan? Bangun tak? Oh, mal ayah bruk-brukan dia. Ya, mana itu? Udah jalan di sini, Pak. Dari mana? Dari sini, Pak. Dari Kontrakan sini. Gunung Walat, Pak. Ah. Surat rekomendasi dari waskitanya, Pak.
Bukan. Sudah, Pak. Sudah. Rekomendasinya kan kalau yang pajak yang gini mah kan kabupaten. Nanti bupatinya, dinas lingkungan hidupnya, Bapendanya bikin komitmen bersama sambil menghitung. Ini kan bahan ditambang nih. Baik, Pak. Nanti kalau ditambang, resiko setelah diambil tanahnya apa kan harus dihitung, Pak. Baik, Pak. Setelah ini apakah akan direboisasi atau tidak? Karena Sukabumi ini adalah bencananya nggak berhenti. Benar tak? Kantor camatnya di sini deket nggak? Deket, Pak. Ayo dengan saya Pak ke kantor camat yuk, biar selesai. Ya, ayo. Nah nih. Oh itu sama aja. Coba. Ini udah, yang berkas ini kelengkapannya. Bukan. Nah, Belum. PKP. Artinya kan izinnya belum keluar, nambangnya nggak berhenti. Ya, betul, Pak. Oh siap. Nah, dah sekarang hari ini hentikan dulu. Baik. Ya, Nah. kalau maksa mobil saya dipalangin dulu di situ. Jadi besok ini berarti dinas. Besok dinas ESDM Provinsi Jawa Barat ke sini, Oke. ya kan? Terus kemudian karena Bapak ini kategorinya bukan nambang, Pak. Ya. Ya artinya gini loh. Bapak ini bukan penambangan secara umum kayak nambang batu. Betul. Iya. Bapak ini hanya mengalihkan tanah, Iya. ya kan? Dari sini ke tol. Ya, betul. Jadi yang begini ini cukup perjanjian kerjasama saja. Baik. Itu Siap. dibuat perjanjian kerjasamanya. Gitu, Pak. Iya. Nanti saya pandu kalau belum pada belegum, ya. Siap. Ya kan, dibikin perjanjian kerjasama antara PT Waskita sebagai pemegang pembangunan tol Bocimi, ya kan. Bila perlu dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi. Kemudian dari sini ngirim tanah, dari sana menerima tanah. Nilai tanahnya kan ada pembeliannya. Dari sana ke sini, Ya. tinggal nilai pembeliannya berapa, bayar pajaknya. Baik, Pak. Begitu, Pak. Oke, siap. Ya, Sa. Pak Camat. Camat ini kalian diantep wae. Apa tuh si emutan, Pak? Ditindak lain di emutan. Buat kewenangan sama menindak apa? Nyekeun bae melaksanakan. Komo ku gubernur ngerakun. Kementerian juga udah datang, Pak. Kementerian udah turun juga. Nah, terus? Terus dari BPSD Provinsi juga udah turun. Nah, Pak. terus? Kata beliau mau ditindaklanjuti dengan penegakan hukum gitu, Pak Ijin. Oh, ya udah. BPSD. Sekarang mah gini aja, sebelum besok dibikin perjanjian kerjasama yang benar, Ya. hentikan aja. Turun dulu, ya. Hari ini libur dulu, sehari ini. Sampai Bapak besok selesai. Jadi kan Kang Deddy Mulyadi itu bukan orang yang anti terhadap penambangan seperti yang dituduhkan orang kepada beliau ya. Sebenarnya ya beliau itu orang yang sangat fleksibel, yang sangat mudah lah gitu diajak untuk berunding. Atau dalam hal ini ya soal tambang ini kan Kang Deddy Mulyadi hanya menegaskan kepada pelaku tambang gitu dan pengusaha-pengusaha yang diuntungkan oleh hasil pertambangan itu bahwa mereka juga harus mempertimbangkan aspek lingkungannya ke depan gitu. Jadi lahan-lahan bekas galian, bekas kerukan ataupun bekas penambangan itu mau dijadikan apa ke depannya. Nah, itu kan mereka harus punya komitmen yang memang harus diketahui mungkin oleh pemerintah dan pemerintah itu akan mengawasi mungkin jalannya itu. Yang kedua, legalitasnya harus jelas gitu. Karena memang kalau pertambangan belum memiliki legalitas yang jelas, maka daerah akan dirugikan gitu. Dalam hal ini pemerintah baik Sukabumi maupun Jawa Barat gitu. Karena kalau legalitasnya nggak jelas gitu, mereka bahkan ada yang tidak memiliki perizinan gitu, itu kan sama aja dengan merugikan daerah setempat, merugikan negara gitu. Mereka mengeruk hasil kekayaan di daerah tersebut gitu, tapi mereka nggak bayar pajak karena mereka nggak punya surat registrasi yang jelas gitu, perizinan yang jelas. Nah kan pada akhirnya ya jalan yang mereka pakai ya akhirnya akan rusak gitu kan, seperti lingkungan tempat mereka menambang pada akhirnya bakal rusak juga. Dan mungkin di sekitar pertambangan itu ada warga-warga setempat juga yang memang terdampak dari kerusakan lingkungan itu gitu. Jadi memang harus jelas dulu lah gitu bagaimana perizinannya dan bagaimana juga komitmen si penambang itu untuk pertimbangan ekologinya ke depannya gitu tentang daerah yang pernah mereka tambang gitu, Bro. Jadi ya sebenarnya ya gue bilang lagi di sini Kang Deddy bukan orang yang anti akan penambangan gitu. Yang penting dan yang jelas mereka harus tahu prosedurnya gitu untuk menambang agar supaya aspek kerusakan lingkungan itu tidak terlalu masif terjadi di Jawa Barat. Terima kasih ya. Ya udah tujuan. Hah? Ya kenapa?
Kamu itu yang bayar itu masyarakat. Masyarakat, Pak. Yang bayar kamu itu masyarakat. radio ditetep, Pak. Loh, ini tuh ya siapa? Mengganggu ketertiban umum. Mengganggu jalan umum. Kafe. Ini apa calon bupati? Ora bakal jadi gue. Terserah. Awas. Apa calon bupati gue? Ora bakal jadi. Jadi di sini judulnya video termahal abad ini katanya. Tapi gua respect banget loh sama abang ini beneran. Seorang biasa gitu, masyarakat biasa kayak gua, rakyat jelata gitu, berani mencak-mencak di depan bupati. Sampai bupatinya emosi. Dan ketika bupati ini emosi, dia lebih meledak lagi. Keren bang gitu. Ini memang sebuah tontonan yang mungkin akan jarang sekali terjadi di Indonesia, bro. Karena gila loh, buat untuk bisa punya mental kayak abang ini nih, entah gimana gitu caranya. Ini bupati loh, mungkin bupati ini sedang melakukan penggusuran dari tempat, dan abang ini adalah pihak yang mungkin dirugikan oleh kebijakan bupati itu mungkin. Dan gua di kolom komentar pada akhirnya katanya Pak Bupatinya itu klarifikasi dan kemudian minta maaf katanya. Ya udahlah, respect lah gitu. Mungkin sekarang juga permasalahan ini udah clear ya. Tapi yang gua nggak habis pikir gitu, ini beliau ini gitu yang berani ngelawan bupati. Gila keren. Ya kita butuh lah orang-orang seperti ini kan, yang memang meskipun kita sebagai masyarakat biasa ya kita itu penting peranannya buat negara gitu. Kita itu dilindungi oleh negara harusnya gitu kan, bukan malah dicekek dan diinjek-injek. Gue juga diserang oleh pendukung Kang Deddy karena gue kritik ide untuk membarakkan anak-anak nakal itu. Itu memang ide konyol. Bagaimana mungkin anak dibawa ke barak? Barak itu yang didisiplinkan adalah tubuh. Anak itu perlu berimajinasi. Jadi kenakalan anak-anak itu bagian dari upaya untuk mencari jalan pikiran lain kan, bikin imajinasi. Ngapain dikirim ke barak? Barak itu mendisiplinkan tubuh supaya dia jadi docile body. Kan di barak diajarin baris berbaris, tata tertib, disiplin dalam pengertian militer ya beda dengan dalam pengertian pedagogi. Kalau masalahnya kalau menurut Bung Rocky itu barak itu mendisiplinkan tubuh, dan yang sedang Bung Rocky ini perjuangkan itu adalah kebebasan berimajinasi gitu kan. Jadi masalahnya apa dengan memasukkan anak ke barak militer? Kan toh juga Bung Rocky sendiri yang ngomong bahwa di barak itu mendisiplinkan tubuh. Artinya kan di sini imajinasinya nggak ditekan dong gitu. Kerangka berpikir mereka juga nggak dipenjarain dong oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat gitu. Jadi berarti kan tertuju gitu kan, tertuju apa yang dimaksud Bung Rocky ini tadi. Jadi anak-anak itu memang sedang tidak didoktrin untuk hal-hal buruk, tidak gitu. Barak militer itu bukan sesuatu yang mengerikan sebetulnya gitu. Apalagi ya sekarang ini ya Kang Deddy Mulyadi juga banyak melakukan opsi-opsi lainnya gitu selain daripada itu. Kan disiplin datang dari kata disciple, bahasa Inggris tuh, yang artinya murid. Nah murid itu harus belajar dengan guru, bukan belajar dengan komandan. Itu kan hierarki dalam militer. Bagaimana imajinasi berkembang kalau di situ ada hierarki? Nggak ada pedagogi di dalam latihan tentara. Tentara itu ya udah komando ya komando. Kan nggak mungkin orang berdebat dengan komandan kan. Periksa secara psikologi apa yang menyebabkan anak itu nakal. Karena kurikulumnya membosankan, banyak anak-anak yang bosan lihat kurikulum yang itu juga. Dan imajinasi tumbuh, maka dia ngebandel aja di sekolah. Coba Kang Deddy terangkan pada saya. Sekarang begini, anak jalanan, anak bersikap jalanan, berkelahi tiap hari. Berkelahinya itu nggak main-main, bukan lagi kenakalan, kriminal. Pakai culuknya panjang 2 meter. Penanganannya selama ini apa sih? Dipanggil di sekolah, dinasehatin. Nggak bisa. Saya mengatakan, oh ini harus diselesaikan. Nah ini kan pemahaman barak militernya salah. Orang lain memahami barak militer itu adalah barak militer kayak di Amerika. Di Kodam 3 Siliwangi ada namanya DOD kan, Komando Pendidikan. Calon karyawan swasta dididik di situ. ASN prajabatan di situ. Anak-anak itu dimasuki di situ karena tentaranya sudah tentara guru, bukan tentara perang. Hadir menjadi ayah. Maka dia ngerti psikologi anak. Setelah itu saya lengkapi dong dengan grafolog, psikolog, psikiater. Ada rangkaian tuh analisis. Dipilah anak-anak itu. Kan yang terjadi berhasil. Justru ketika balik orang tuanya itu problem. Anak-anak itu tidak mau pulang. Sudah selesai. Tapi dia nggak mau pulang karena orang tuanya akan membuat dia depresi. Jadi problem Indonesia itu bukan hanya pada anaknya, pada orang tua dan lingkungan.
Karena ini bicara lingkungan, maka saya ngambil kebijakan baru lagi. Anak keluar sekolah, ini harus gimana? Mereka udah baik. Maka iklim lingkungannya udah baik, harus baik. Maka harus dibuat lagi peraturan. Tidak boleh keluar malam sampai jam. Nggak boleh lebih dari jam 9. Kenapa? Agar dia tidur jam 8. Agar ruang dia nongkrong, ruang dia bermain, ruang dia tawuran, itu selesai. Di kota Bandung biasanya jadi pusat geng motor. Sekarang pintu. Sekarang tuh dalam sebulan ini di kota Bandung hanya 1 kasus. Di tengah anak-anak hari ini yang mengalami depresi karena lingkungan yang semakin rusak, alam ya rusak, oksigen rusak, bising suara. Mereka setiap hari bermedia digital, konsumsi makanannya sudah tidak berserat, tidak bernutrisi, banyakan berlemak, bergula, berasam, dan pedas. Melahirkan anak yang mengalami problematika. Sedangkan guru di sekolah hanya guru BK. Gimana? Maka saya sudah kerjasama dengan 200 psikolog. Gue juga diserang. Nah, semoga penjelasan dari Kang Deddy Mulyadi itu dapat mencerahkan ya kita semua tentang pandangan memasukkan anak ke barak militer. Karena ya memang anak itu jangan dibungkam imajinasinya gitu. Biarkan imajinasi anak itu menjadi apa yang menjadi apa yang mereka cita-citakan gitu kan pada akhirnya. Tapi imajinasi juga harus dikontrol, harus diarahkan gitu. Bukankah banyak gitu orang-orang yang melakukan tindak mutilasi gitu hanya berdasarkan imajinasinya gitu. Sudah pernah terjadi di beberapa kasus. Itu kan artinya imajinasi itu tidak bisa dibiarkan lolos begitu saja. Kalau tidak dia offside gitu dan akan melampaui batas-batas aturan gitu. Jadi tetap imajinasi juga harus diarahkan gitu. Jangan sampai ya siapa yang hukum mana yang membenarkan gitu ketika anak berimajinasi sampai mereka bacok-bacokan satu sama lain, sampai mereka memakai obat-obatan terlarang, sampai mereka melakukan seks bebas. Itu kan hasil dari imajinasi liar anak-anak gitu. Dan itu yang coba dikontrol oleh Kang Deddy Mulyadi agar supaya tidak semakin banyak dan tidak semakin meluas dan merusak generasi bangsa ke depannya. Gitu, mungkin pendapat gua itu. Nah, persoalan imajinasi clear ya. Jadi imajinasi itu adalah sesuatu sebenarnya yang memang harus diarahkan. Tidak bisa kita membiarkan imajinasi anak itu berliaran dan bertebaran begitu saja. Karena itu dapat membahayakan juga buat si anak itu sendiri gitu. Dan juga banyak orang tentunya yang akan dicelakakan dalam pemahaman imajinasi tadi gitu bro. Dan semoga ya kita semua tercerahkan lah dengan tayangan yang barusan kita lihat tadi. Tuh. Nih nggak mau mandi. Enggak, kamu Oh, nih nggak mau makan. jadi sebenarnya ya banyak sih, bukan hanya di Jawa Barat ya, banyak juga ibu-ibu di daerah lain gitu yang memakai video Kang Deddy Mulyadi ini untuk menakut-nakuti anaknya supaya lebih disiplin, dan itu bagus sih, itu positif menurut gua. Dan ya kalaupun ada yang kurang setuju dan kurang pro gitu terhadap kejadian yang seperti ini, fenomena seperti ini, ya gua mohon maaf ya, itu terserah gitu. Kalian punya pendapat kalian sendiri dan mungkin punya analisa kalian sendiri, dan gua pribadi gua sangat setuju sekali dengan hal ini. Karena ya kadang nggak semua perkataan gitu dan juga ajaran dari orang tua itu didengar oleh anak gitu. Justru anak itu kadang bisa diarahkan kedisiplinannya dengan cara ya hal-hal seperti ini gitu, dan menurut gua bagus sih. Astagfirullah. Jadi itu mobil pick up bang, maksud gue itu mobil pick up, bukan motor Marc Marquez gitu. Gini gimana sih? Gitu. Ya mobil pick up itu kan ya sebenarnya ini pertama ini udah ngelanggar fungsinya ya. Mobil pick up ini bukan mobil angkutan penumpang sebenarnya. Nah dari sini juga si bang sopir ini udah ngelanggar gitu. Dia bawa penumpang gitu di bak terbuka gitu kan, ini memang nggak dilarang ya gitu, ini melanggar peraturan lalu lintas sebenarnya. Yang kedua, ketika nemu tikungan, abang ini merasa bahwa dia lagi mengendarai sebuah motor GP merasa menjadi Valentino Rossi gitu. Pada akhirnya ya kebalik dong gitu kan. Ya untung tapi di sini kayaknya nih nggak ada yang tertimpa ya, nggak ada yang tertimpa oleh sama baknya apa-apanya gitu kan. Untung ya, masih untung selamat lah, segini aja masih untung kalau di Indonesia ya. Dan kedepannya lebih hati-hati lagi lah gitu, keselamatan lebih utama gitu. Kalau bisa ya perhitungkan juga gitu kalau mau belok gitu, kira-kira ini mobil kebalik nggak gitu. Baik, terima kasih teman-teman sampai hari ini masih menyaksikan kanal YouTube King Cepi, dan
gue nggak bisa gitu ngebalas kebaikan kalian untuk selalu hadir di tengah-tengah gua gitu satu persatu gitu. Tapi ya cuman mungkin bisa mendoakan kalian saja, semoga apa yang kalian tuju dan kalian ingin capai gitu bisa sesegera mungkin terwujud. Mulus rahayu, berkah, selamat, dan semoga kalian dapat hidup gitu dalam ketenangan serta kenyamanan batin, karena kan itu merupakan hal yang paling mahal ya di dunia ini gitu. Nah, mohon maaf kalau ada kata atau prakata gua yang kurang enak didengar telinga, kurang nyaman dirasakan oleh hati, ya itu kembali lagi keterbatasan gua sebagai manusia. Kalaupun ada narasi gua yang menurut kalian kurang pas, gua mohon dikoreksi, karena namanya ya kita sama-sama belajar lah untuk menyikapi sesuatu kan. Nah, gua Ki Cepi, Al-Ghifari Stefani Al-Bondowosoi pamit undur diri, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Baraya Sadayana.